Anda kembali di Indonesia Business Forum, saya akan ke Pak Agus. Pak Agus, kalau tadi sempat disampaikan oleh Pak Raden bahwa bisa nih dipotong atau dipangkas menjadi 12 atau 13 hari saja. Anda melihatnya bagaimana nih? Ya iyalah, kan katanya produktivitas, kan selalu produktif. Kita libur 12 hari saja produktivitas kan masih rendah. Dengan 12 hari itu masih rendah, apalagi sekarang berapa? 27. 27 plus Sabtu Minggu, itu mungkin separuh tahun selesai itu libur. Nah maksud saya, gini loh, ini juga pelanggaran hak asasi nih, karena kalau libur bersama itu, yang swasta itu potong cuti loh. Ketika dipotong cuti, nanti dia mau liburan kan nggak bisa, udah habis. Yang kalau ASN mungkin tidak dihitung begitu. Tapi libur tanpa fulus, ya sama aja itu. Jadi cuma di rumah putar-putar pusing, marah berkelahi di rumah. Tapi idealnya bagaimana? Ya idealnya libur, tadi betul sampaikan Pak Raden kan, orang untuk produktivitas harus pas nih. Optimalisasi libur itu harus istirahat. Kalau enggak kan kerja terus ya otak segala macam harus istirahat. Tapi kan kalau kelamaan kan juga enggak ini ya, kita makan terlalu kenyang kan juga enggak enak. Nah sekarang kan diharapkan mungkin supaya ekonomi membaik. Coba kita lihat di mall, tadi kita off air bicara. Mall itu ya lumayan rame tapi enggak ada yang belanja. Kalau yang manula-manula kayak saya gini cuma muter-muter aja 7.000 langkah muter di mall. Oke, paling minum, makan sedikit. Berapa tadi Ibu Anu punya kafe kan juga turun. Jadi yang jual baju, jual apa nggak ada. Saya nggak tahu ada angka yang jual ini online, Mbak. Naikkah dia? Gitu. Karena itu kan murah-murah barangnya. Tapi yang di mall nggak ada. Ada yang branded itu pesanan. Jadi kalau ada barang baru ditelepon nih pelanggan-pelanggan ARME, pelanggan-pelanggan apa itu ditelepon. Mau beli ini ada model baru. Jadi tapi nggak datang ke mallnya. Nah sementara dia bayar itunya mahal. Bandara dipotong 50% pas di mana peak season biasanya bandara, alat transportasi umum itu mengambil untung. Sekarang dipotong. Justru yang dipentingkan masyarakat, tadi kita ngomong soal listrik, nggak diurus, katanya mau dikasih diskon 50%. Nah, jadi libur kelamaan itu kalau tidak ada uang, libur itu kalau kelamaan tidak ada uang ya percuma. Oke. Ngapain aja di rumah nggak ada, paling nambah anak. Iya betul. Pak Wija, mungkin kalau dari pandangan Anda, pengamatan Anda sebagai ekonom, bagaimana nih Pak? Kalau kemarin bulan Mei, liburnya kan cukup panjang. Apakah ini konsumsi terdorong, daya beli meningkat atau bagaimana nih Pak? Jadi begini, libur itu kalau daya belinya rendah, itu juga tidak menstimulus konsumsi. Kita tahu tabungan masyarakat kelas menengah bawah itu stagnan, cenderung turun. Yang kelas atas masih punya daya beli tinggi. Tetapi mereka belanjanya ke luar negeri. Mereka jalan-jalannya ke luar negeri. Kalau ada libur panjang, Mbak Celia bisa lihat, tiket pesawat ke luar negeri pasti mahal. Pasti sulit dapatnya. Kenapa? Mereka yang berada di kelas atas di Indonesia, liburannya ke luar negeri. Jadi bukannya daya beli yang distimulus, justru capital inflow. Saya rasa isu libur ini sebenarnya isu sangat penting dan ini isu ekonomi. Sehingga seharusnya SKB bukan 3 menteri, tapi 4 menteri. Harus ada menteri ekonomi yang dilibatkan karena ini isu ekonomi. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Raden tadi. Beliau mengatakan optimalnya 12 hari. Itu dia kenapa negara-negara barat liburnya itu berkisar 11-14 hari. Mereka menentukan libur based on science. Begitu. Dan kalau kita lihat datanya, jumlah libur kita yang 27 hari itu termasuk sangat tinggi di dunia. Yang terendah di dunia adalah Vietnam. 6-9 hari. Nah, katanya kita ingin menyamai Vietnam. Katanya kita ingin tumbuh 8%. Kita ingin pajak naik. Kita ingin menciptakan lapangan kerja. Kalau dari isu libur saja kita tidak segera carikan solusi, maka seperti yang disampaikan oleh Pak Saleh Husin, yang sudah di dalam sulit tumbuh, yang di luar malas masuk. Kenapa enggak di negara lain saja yang liburnya lebih sedikit. Jadi menurut saya libur ini juga isu serius, isu ekonomi. Itu serius, isu ekonomi yang harus nantinya mungkin menjadi pertimbangan ke depannya begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sektor-sektor, apakah ada mungkin sektor yang merangkak naik begitu dengan libur yang begitu panjang?
Pak Wijah? Sebenarnya dalam kondisi normal, sektor leisure, apa itu hotel, wisata, transportasi, kuliner, itu akan terdongkrak. Tapi faktanya, salah satu contoh leisure itu adalah shopping mall. Itu kan orang-orang datang, jalan-jalan dan tidak beli. Tadi pagi saya ketemu dengan pemilik 2 shopping mall besar. Karena mau interview ini, saya tanya, gimana situasi mall? Rame, tapi betul, nggak ada yang beli. Jadi, dalam kondisi normal itu terstimulus. Tapi dalam kondisi tidak normal seperti sekarang, yang kita perlu naikkan kan daya beli, daya saing ekonomi, investasi. Jadi hal ini perlu menjadi concern penting. Dan saya sepakat, masih ada waktu untuk memperbaiki. Yang tidak bisa dirubah itu hanya Quran, Injil, dan kitab suci yang lain. Kalau sekedar jumlah libur, saya rasa begitu ada kemauan, pasti bisa dilakukan. Saya dapat informasi dari seorang sahabat, seorang tokoh yang belum lama ketemu Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri concern. Nah, ini para menteri bagaimana menjalankan concern itu dalam bentuk kebijakan. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Ini kira-kira kalau saya ke Pak Agus dulu nih Pak, sedikit Pak. Bisa nggak sih kalau misalnya kebijakan ini kan sudah berjalan, gitu ya Pak? Bisa tidak kalau kebijakan ini kemudian dievaluasi kembali? Ya sangat bisa. Kebijakan kan tidak pakemnya bukan tidak bisa diapa-apakan. Bisa sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tadi ekonomi ya ekonomi, kalau tadi sosial sosial, sangat bisa. Segera saja tadi mau 4 menteri, 10 menteri silakan, tapi dikaji saja. Apa sih gunanya sekarang dengan kondisi seperti saat ini mau mendongkrak bagaimana pariwisata nggak ada. Kemarin Lebaran saya jalan saya lihat itu semua toko oleh-oleh nggak ada yang beli. Ya orang rame di mall duduk di tangganya itu, ya nggak belanja. Nah sekarang bagaimana mendongkrak itu tadi stimulus tadi itu yang harus ada. Tapi stimulus yang muncul kan tidak mendorong juga. Baik, oke. Saya ke Pak Raden. Pak Raden, tadi Anda sempat sampaikan ini mungkin menarik sekali, 0,4% ini akan berkurang dari pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini kalau misalnya 27 hari. 0,2%. 0,2%. Oke, berarti kalau misalnya mungkin Anda bisa jelaskan kembali apa yang terjadi dengan akhir tahun ini Pak? Apakah memang target kita akan tidak sesuai ekspektasi dengan adanya 27 hari ini Pak? Faktor ini jelas ikut berpengaruh. Kita tahu bahwa sekarang ini tadi sudah disebutkan juga di tengah eskalasi ketidakpastian global yang sekarang ini, di mana itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol kan yang internal. Nah ini adalah satu hal, satu faktor meskipun tidak besar tetapi ini satu hal yang kita bisa kontrol. Tadi sudah dikatakan Pak Agus bahwa ini bisa dilakukan. Memang untuk tahun ini nggak bisa dirubah lagi ini. Tapi untuk tahun depan setahu saya di bulan Oktober itu baru diumum. Dan sekarang beliau-beliau itu apakah tadi disebutkan Menteri Agama dan yang lain-lain sudah melihat itu ke depan, karena itu harus dikomunikasikan dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, karena libur kita kan paling banyak itu sebetulnya libur agama, ya harus dibicarakan secara terbuka dengan mereka, dampaknya kepada ekonomi, dampaknya kepada umat juga kan, karena kalau begini kan itu berdampak ke mereka juga. Itu saya pikir kita masih punya waktu di situ. Jadi di tengah kesulitan yang dihadapi dunia ini, minimum kita coba mengurangi problem yang ada dari dalam negeri dengan cara kita tadi hal-hal yang tidak perlu, libur yang eksesif yang saya bukan berarti tidak perlu libur, tapi terlampau banyak juga tidak baik. Semua yang terlampau banyak sebetulnya tidak ada yang baik kan. Harus pas takarannya. Tadi sudah kita katakan optimalnya itu yang kita lihat berdasarkan studi yang dilakukan di 130 negara itu, dilihat studinya, memang yang optimal itu sekitar 12 hari itu tadi itu. Jadi ikutin saja itu, simpel melihatnya. Itu harus didiskusikan dengan tokoh-tokoh agama, tetapi juga bukan hanya tokoh agama. Tokoh-tokoh industri seperti Pak Saleh ini juga harus dilibatkan itu. Mungkin juga nanti serikat pekerja
supaya dapat konsensus yang baik untuk kita bisa bersama-sama memutuskan inilah yang paling optimal buat kita. Biar bisa mengambil jalan tengahnya begitu ya. Nanti kita akan dengarkan juga bagaimana kemudian saran dari dunia usaha dari Kadin Indonesia, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.